Spirits Homecoming. Film yang berasal dari Korea Selatan ini dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata dan menceritakan tentang kisah kelam saat masa penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang di masa lalu ini dilakukan di berbagai negara, termasuk di Korea. Oke, langsung aja kita mulai, dan inilah alur cerita dari film Spirits Homecoming. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama dalam film ini. Dia adalah seorang gadis cantik berusia 14 tahun yang bernama Jungmin. Pada scene ini, berkisah pada tahun 1943 di Korea. Jungmin terlihat sedang asik bermain bersama teman-temannya. Saat bermain bersama, Jungmin melihat jimat yang dibawa oleh temannya, di mana anak zaman itu biasa membawa jimat pegangan sebagai keberuntungan. Lalu, Jungmin menunjukkan permen yang dia miliki. Permen di masa itu juga merupakan jajanan yang sangat langka. Jungmin memberikan tantangan pada temannya dan menjadikan permen dan jimat itu sebagai taruhannya. Singkat cerita, Jungmin akhirnya menang taruhan dan berhasil memenangkan jimat milik temannya. Saat hendak pulang, Jungmin bertemu dengan ayahnya yang terlihat baru pulang merantau. Di sini jelas terlihat bahwa Jungmin sangat akrab dengan ayahnya. Dia yang biasa manja dengan ayahnya, lalu digendong sambil bernyanyi bersama menyusuri asrinya persawahan khas pedesaan, dan mereka berjalan menuju ke rumah. Namun, saat Jungmin sampai di rumah, dia diomelin ibunya karena mengambil jimat milik temannya. Jungmin kena hukum dengan disambetin kakinya agar dia tidak mengambil lagi barang milik orang lain lagi, apapun alasannya. Jelas, Jungmin pun menangis dan berlindung pada ayahnya. Ibunya mendidik Jungmin seperti itu agar dia tumbuh menjadi gadis yang baik dan berharap suatu saat dia menikah dengan pria yang baik pula. Ya, di balik sikap tegas didikan ibunya itu, sebenarnya dia sangat menyayangi Jungmin. Keesokan harinya, orang tua Jungmin kedatangan tentara Jepang dan menanyakan keberadaan anaknya. Jungmin yang baru pulang bermain dikasih kode sama ibunya untuk segera pergi. Namun dengan rasa penasarannya, dia malah nyamperin ibunya. Lalu dia ditanya sama tentara Jepang, "Apakah benar kamu ini Jungmin?" Dengan polosnya, dia pun mengiyakan. Akhirnya, Jungmin dipaksa dibawa oleh tentara Jepang itu dengan dalih Jungmin akan diberikan pendidikan dan kehidupan yang layak oleh pemerintah Jepang. Sempat terjadi penolakan dan perlawanan dari orang tuanya, namun mereka tak bisa melawan. Orang tuanya yang tahu bahwa orang-orang yang pernah dibawa oleh tentara Jepang tidak akan pernah pulang kembali lagi, jelas membuat mereka menangis sejadi-jadinya karena telah kehilangan satu-satunya anak yang mereka sayangi. Jungmin dan gadis-gadis lain dibawa menggunakan kereta. Saat di kereta, Jungmin mengobrol dengan gadis yang berada di sampingnya dan saling memperkenalkan diri. Gadis itu bernama Yong-hee. Jungmin yang melihat Yong-hee terus menangis, lalu meminjamkan jimatnya agar dia terhibur, dan mereka kini telah berteman. Setelah beberapa waktu, akhirnya kereta sampai di tempat tujuan, yakni di daerah Cina. Mereka lalu dikawal tentara Jepang untuk dibawa ke markas tentara Jepang yang berada di Cina. Mereka lalu dikumpulkan dan ditanya berapa umur mereka. Satu persatu menjawab, ada yang menjawab umur 16, umur 15, dan saat Jungmin ditanya, dia pun menjawab bahwa umurnya 14 tahun. Mendengar itu, Jungmin langsung dibawa ke dokter yang ada di situ untuk diperiksa, apakah ada penyakitnya atau tidak. Setelah itu, dia dimandikan dan didandani. Tapi ternyata, perlakuan mereka ini bertujuan untuk mempersembahkan Jungmin untuk petinggi tentara Jepang yang ada di markas itu. Tentara itu sangat kegirangan. Ternyata hal ini terjadi bukan hanya dialami oleh Jungmin. Gadis lain yang dibawa ke sini juga mengalami hal yang sama. Begitulah kehidupan mereka sehari-hari. Scene selanjutnya terlihat para tentara Jepang sedang membuat parit. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok aliansi tentara Cina dan pejuang Korea. Karena strategi penyerangan mereka yang payah dan cenderung terlalu terbuka, mereka kalah dari tentara Jepang dan sebagian memilih untuk kabur. Beberapa hari kemudian, ada sebagian gadis yang sakit-sakitan dan gak bisa ngelayanin para tentara. Mereka kemudian dibawa pakai mobil, dan mereka taunya akan dibawa ke pusat untuk diobati. Hingga akhirnya mobil mereka berhenti di tengah hutan. Lalu mereka turun dari mobil dan digiring. Saat mereka berjalan, mereka mulai merasa aneh karena melihat para tentara yang sudah bersiap dengan senjata lengkapnya. Ya, benar saja, mereka pun lalu refleks mau kabur.
Setelah beberapa waktu berlalu, pertahanan tentara Jepang yang berada di Cina melemah dan terus didesak mundur oleh aliansi tentara Cina dan Korea. Akhirnya, mereka berencana untuk meninggalkan markasnya dan pulang ke Jepang. Sebelum kabur, mereka memboyong para gadis dan dikumpulkan di tengah hutan. Parahnya, mereka ternyata dibariskan untuk dieksekusi terhadap para gadis yang diculik. Saat regu tembak sudah berbaris dan siap untuk menembak, tiba-tiba datang sekelompok aliansi tentara Cina dan Korea untuk menyerang para tentara Jepang. Suasana pun kini berubah makin kacau, terjadi baku tembak di antara mereka. Sementara sebagian para gadis tertembak dan sebagian lagi berhasil berbencar melarikan diri, termasuk Jungmin dan Yonghee. Mereka berdua berhasil lari menuju semak-semak. Mereka berdua yang sedang bersembunyi, tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya salah satu tentara Jepang. Tentara itu mengayunkan pedangnya ke kaki Jungmin. Dan pas mau nusuk tubuh Jungmin, tiba-tiba tentara itu ditembak oleh tentara Korea yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua dituntun untuk segera dipulangkan ke keluarga masing-masing. Tapi saat mereka hendak pergi, Jungmin menyadari sesuatu dan menoleh ke belakang. Tentara Jepang yang tertembak ternyata masih hidup dan bersiap untuk membunuh mereka. Jungmin pun refleks melindungi Yonghee dan Jungmin akhirnya tertembak. Dia pun mengucapkan kata-kata perpisahan pada Yonghee. Hingga akhirnya Jungmin kini meninggal dunia. Yonghee yang menyaksikan sahabatnya mati di bangkuannya jelas sangat-sangat terpukul karena sahabatnya yang selama ini melindunginya kini telah pergi untuk selamanya. Karena situasi perang yang sedang kacau, Jungmin yang telah meninggal terpaksa ditinggalkan begitu saja. Scene selanjutnya berganti di masa depan, tepatnya pada tahun 1991 di sebuah kuil di daerah Korea. Di sini memperlihatkan ada seorang ibu-ibu bersama putrinya mendatangi seorang peramal. Dia menceritakan bahwa putrinya telah menjadi korban pembuahan paksa. Dan suaminya yang mencoba melindungi putrinya juga terbunuh oleh sang pelaku. Sejak kejadian itu, putrinya mengalami depresi dan tidak mau berbicara. Putrinya ini bernama Engkyung. Peramal itu menyuruh sang ibu meninggalkan Engkyung di sini untuk dijadikan muridnya, sekaligus untuk merawatnya agar sembuh dari depresi yang dialaminya. Setelah beberapa waktu menjadi murid dari peramal, ternyata Engkyung ini sangat berbakat menjadi seorang peramal. Di sini terlihat ketika kuil sedang mengadakan acara rutin, Engkyung bisa melihat roh dari salah satu keluarga jamaah itu. Jadi, kedatangan para jamaah kuil ini memang bertujuan untuk mendoakan keluarganya yang telah meninggal. Dan sesekali roh dari keluarga para jamaah akan memperlihatkan diri mereka ke para peramal kuil. Engkyung yang melihat roh babak-babak itu menyampaikan pesan dari roh sang babak itu kepada keluarganya yang sedang mengikuti acara ritual tersebut. Keesokan harinya, ibu peramal dan Engkyung pergi ke rumah temannya yang seorang nenek-nenek pembuat jimat. Terus pas Engkyung lihat jimat yang mirip dipakai sama Jungmin di masa lalu, tiba-tiba Engkyung pingsan. Saat terbangun, Engkyung bertanya pada nenek pembuat jimat, "Nek, itu benda apa?" Sang nenek menjawab bahwa itu adalah jimat keberuntungan. Lalu Engkyung menceritakan bahwa ketika dia memegang jimat itu, dia melihat bayang-bayang para tentara berpedang yang sedang menyiksa para gadis remaja. Mendengar ucapan Engkyung, sang nenek menjadi termenung, dan terlihat dari raut mukanya yang sedih memikirkan sesuatu. Jadi, siapakah nenek ini? Apakah ada hubungannya dengan Jungmin? Ataukah dia? Oke, nanti pasti terjawab. Keesokan harinya, kegiatan rutin di kuil berlangsung seperti biasa. Saat ritual berlangsung, ternyata sang nenek pembuat jimat menghadiri acara tersebut untuk mendoakan orang terdekatnya yang telah meninggal. Lalu, Engkyung tiba-tiba kesurupan. Engkyung ini sedang kesurupan dari arwah Jungmin. Ya, kedatangan sang nenek berhasil mendatangkan roh Jungmin. Dan ternyata nenek ini adalah Yonghee, sahabat dari Jungmin yang selamat karena dilindungi Jungmin di masa lalu. Engkyung yang tengah kesurupan Jungmin perlahan mendekati Yonghee dan berkata-kata yang intinya Jungmin merasa bersyukur sahabatnya ini berhasil selamat dalam tragisnya masa penjajahan itu. Mereka pun flashback ke ingatan masa lalu di mana Jungmin dan Yonghee terakhir bertemu, yakni saat Jungmin mati tertembak. Kesedihan yang mendalam pun dirasakan oleh Yonghee yang terus terbayang kematian sahabatnya yang rela mengorbankan diri untuk melindungi nyawa Yonghee.
Jong-hee yang tak kuat menahan kesedihannya, akhirnya pingsan. Sementara Eun-kyung kini tersadar dan memulai memandu acara ritual untuk memandu para roh penasaran dan dipulangkan ke akhirat. Di sini terlihat para roh tentara Jepang berada di kerumunan jamaah. Eun-kyung dan ibu peramal yang mempunyai indera keenam juga bisa melihat para korban di masa lalu dan bersiap untuk memulangkan roh mereka. Begitupun dengan Jungmin yang terlihat tertidur sendirian di tempat terakhir kematiannya. Eun-kyung lalu mendekati Jungmin dan berkata, 이제 집에 가야지 언니. Perlahan-lahan, Jungmin pun membuka mata. Di akhir film memperlihatkan seorang gadis yang sedang berjalan dengan riang gembira dengan senyumnya yang merekah-rekah. Jungmin kini akhirnya dapat kembali menemui kedua orang tuanya yang selama ini menunggu kedatangannya untuk pulang. Namun, kepulangan Jungmin ini bukan lagi di kehidupan dunia, melainkan di akhirat. Lalu mereka pun makan bersama, berbincang, menumpahkan segala kerinduan, dan menikmati kehidupan barunya seolah melupakan perihnya kehidupan mereka saat di dunia. Dan film pun selesai.